Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini kita akan belajar materi mengenai elastisitas yang merupakan materi kelas 11 semester ganjil. Nah, pertama yang akan kita pelajari di materi elastisitas adalah mengenai pengertian. Apa sih elastisitas itu? Secara fisika, kalau kita ingin mendefinisikan pengertian dari elastisitas, elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya luar dihilangkan. Itulah pengertian dari elastisitas. Artinya, pada materi elastisitas ini, benda-benda yang ketika dikenai gaya, kemudian gayanya dihilangkan, dan dia kembali ke bentuk semula, maka dikatakan bendanya itu tergolong ke dalam benda elastis. Nah, di alam ini kita bisa membedakan benda elastis ya menjadi dua jenis ya. Di alam ini kita bisa bedakan benda menjadi dua jenis sifatnya berdasarkan sifat elastisitas. Yaitu pertama ada yang namanya benda elastis, yang kedua ada yang namanya benda plastis. Apa itu benda elastis? Benda elastis adalah benda yang apabila dikenai gaya, dia berubah bentuk. Kemudian ketika gaya dihilangkan, dia kembali ke bentuk semula. Contoh yang tergolong ke dalam benda elastis, yaitu karet gelang, pegas, shock breaker. Kalau kita amati untuk karet gelang itu kan awalnya bentuknya bulat. Ketika kita tarik di kedua sisinya dengan gaya tertentu, otomatis bentuk dari karet gelang itu tidak bulat lagi. Dia akan seperti elips ya, lonjong akan lonjong. Kemudian ketika gayanya dihilangkan, dia kembali ke bentuk semula, jadi bentuknya berupa lingkaran lagi atau bulat. Sehingga karet gelang tergolong ke dalam benda elastis. Begitupun pegas. Pegas ini kalau seandainya kita tarik dengan gaya tertentu, maka ukuran pegas akan bertambah panjang. Nah, ketika kita lepaskan gayanya atau kita hilangkan gayanya, sehingga nanti pegas itu akan kembali ke bentuk semula. Maka karena pegas kembali ke bentuk semula, maka benda pegas ini dinamakan sebagai benda elastis. Ketika gaya luar dihilangkan, dia kembali ke bentuk semula. Dan shock breaker pun sama ya, seperti pegas. Sedangkan benda plastis seperti yang sudah dijelaskan, benda plastis itu benda yang apabila dikenai gaya luar, dia tidak kembali ke bentuk semula, atau dengan kata lain dia bentuknya berubah. Contohnya apa? Tanah liat, plastisin atau lilin mainan. Nah, tanah liat ini kalau kita tekan dan kita hilangkan gayanya, maka bentuknya akan berubah. Begitupun plastisin, ketika kita tekan kemudian kita hilangkan gayanya, ternyata dia tidak kembali ke bentuk semula, dia akan tetap seperti itu. Karena dia tidak mengalami perubahan ketika gayanya dihilangkan, maka benda untuk plastisin maupun tanah liat ini tergolong ke dalam benda plastis. Nah, adapun besaran-besaran dalam materi elastisitas yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tegangan, atau nama lainnya disebut juga stres. Tegangan ini artinya secara fisika adalah gaya persatuan luas yang dialami oleh suatu benda. Simbolnya seperti ini ya. Ini sigma ini sama dengan F dibagi dengan A atau F per A. Tegangan sama dengan F gaya per A luas penampang. Dimana nanti tegangan ini dalam satuan Newton per meter persegi. Kadang disebut juga Pascal ya. Jadi satuan Newton per meter persegi atau nama lainnya adalah Pascal, PA. F gaya dalam satuan Newton, A luas penampang dalam satuan meter persegi. Nah, nanti luas penampang ini biasanya tidak disebutkan di soal. Nah, kadang-kadang diketahuinya jari-jari. Kalau diketahuinya jari-jari untuk menghitung luas penampang, kamu menggunakan luas lingkaran ya. Rumus luas lingkaran kan kamu sudah tahu. Kalau diketahuinya jari-jari, menghitung luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat, atau r-nya adalah jari-jari. Atau kalau diketahui diameter, rumus menghitungnya adalah A sama dengan 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat, D-nya pangkat 2.
Berikutnya, regangan atau strain. Regangan ini adalah rasio atau perbandingan antara pertambahan panjang yang dialami oleh suatu benda dengan panjang awal atau panjang mula-mulanya ketika sebuah benda diberikan gaya. Saya ilustrasikan seperti ini gambarnya. Ini ada sebuah batang yang memiliki panjang mula-mula adalah LO. Kemudian ditarik kedua sisinya, kedua batang ini ditarik di kedua sisinya sehingga ukuran batang yang tadinya sebesar LO bertambah panjang menjadi L dengan pertambahan panjangnya dari sini sampai sini sebesar delta L. Nah, untuk menghitung perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal yang kita namakan sebagai regangan atau strain, maka dirumuskan dengan persamaan E sama dengan delta L per LO. Delta L itu artinya pertambahan panjang, LO-nya panjang awal atau panjang mula-mula. E-nya itu regangan. Yang perlu kamu pahami, regangan tidak memiliki satuan. Ya, ingat bahwa regangan tidak memiliki satuan. Nilai dari E-nya atau regangannya itu berupa konstanta, tidak memiliki satuan. Berikutnya, modulus Young atau nama lainnya adalah modulus elastis. Modulus Young atau modulus elastis ini adalah ukuran ketahanan atau keelastisitasan suatu benda ketika diberi gaya tertentu. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu rumus untuk menghitung modulus Young atau modulus elastisitas, yaitu rasio atau perbandingan antara tegangan per regangan, sehingga dirumuskan dengan E sama dengan tegangan dibagi dengan regangannya, atau sama dengan, kalau tegangan tadi kan rumusnya F per A, sedangkan kalau regangan rumusnya delta L per LO, sehingga kalau kita bagi rumus ini akan menjadi F dikali LO per A dikali delta L, dan ini adalah rumus menghitung modulus Young ya, yang satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, di sini di slide ini bisa kamu lihat disajikan beberapa bahan tertentu dengan nilai dari modulus Young seperti aluminium. Dia memiliki modulus Young sebesar 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Baja 20 kali 10 pangkat 10, besi 21 kali 10 pangkat 10 dan seterusnya. Ini adalah nilai dari modulus Young untuk beberapa benda zat padat. Contohnya, agar kamu lebih mudah memahami, seutas kawat dengan diameter 4 mm dan memiliki panjang 5 meter dan digantung secara vertikal dan diberi beban seberat 50 kg. Jika kawat tersebut ditarik sejauh 3 mm, tentukan A. Tegangan kawat, B. Regangan kawat, C. Modulus elastisitas bahan kawat. Kalau diketahui gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan pi-nya adalah 22/7. Pertama, ini tidak diketahui luas penampang atau A, tetapi yang diketahui adalah diameternya. Nah, untuk menghitung luasnya bagaimana? Tadi kan saya sudah jelaskan, untuk menghitung luas, kalau belum diketahui, gunakan rumus luas lingkaran, karena rata-rata bentuk kawat itu luas penampangnya berupa lingkaran. Nah, untuk menghitung nilai A-nya, kalau diketahui diameter, ini diameternya kita ubah aja ke jari-jari. Kan jari-jari itu setengah dari diameter, sehingga nanti jari-jari sama dengan 4 dibagi 2, jadinya 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter, itulah jari-jarinya. Dan memiliki panjang awal L itu adalah 5 meter dan massa 50 kg. Dan dia bertambah panjang sebesar 3 mm, 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, kita hitung yang pertama mengenai tegangan dulu. Menentukan tegangan kawat. Untuk menentukan tegangan kawat, kita harus menggunakan persamaan tegangan sama dengan F dibagi A. Tadi F-nya belum ada, tapi diketahui massa bebannya. Nah, berarti nanti nilai dari F itu sama dengan gaya beratnya, yaitu M kali G, dibagi luas penampang lingkaran, yaitu PR pangkat 2, R-nya jari-jari. Dengan masukkan nilai M-nya 50 kg, gravitasi 10 dibagi PR, Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya, 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Ini kita hitung nilainya, nanti akan mendapatkan 4 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Nah, itu cara menghitung tegangan.
Berikutnya bagaimana cara menghitung regangan. Regangan dituliskan dalam bentuk persamaan E sama dengan delta L per L. Ingat ya, regangan tidak memiliki satuan. Delta L-nya atau pertambahan panjangnya dari soal kita dapatkan tadi 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi panjang awalnya atau mula-mulanya adalah 5. Kalau kita bagi ini hasilnya 6 kali 10 pangkat min 4 Newton, tidak memiliki satuan ya, 6 kali 10 pangkat min 4 aja tanpa adanya satuan. Kemudian yang ketiga, menentukan modulus yang. Untuk menentukan modulus yang atau modulus elastisitas, kita bisa pakai rumus tegangan sama dengan regangan dibagi dengan tegangan. Tegangan dibagi dengan regangan. Tegangannya tadi adalah 4 kali 10 pangkat 7 dibagi regangannya 6 kali 10 pangkat min 4. Kalau kita bagi 4 per 6 ini 2 per 3 atau 0,67. Sehingga kita buatkan jadinya 6,67 kali 10 pangkat 10 Pascal. Nah itu nilai dari modulus elastisitasnya. Kemudian hukum Hooke. Nah, seorang ilmuwan bernama Robert Hooke, dia meneliti hubungan antara gaya yang diberikan pada sebuah pegas dengan pertambahan panjang pegasnya. Dari situ dia menyimpulkan suatu hukum yang sekarang kita kenal sebagai hukum Hooke yang bunyinya apabila gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar gaya tarik terhadap pegas, maka pertambahan panjangnya akan makin besar. Sebaliknya, makin kecil gaya yang kita berikan kepada pegas, maka nanti pertambahan panjangnya juga akan makin kecil. Nah, dari sini si Hooke membuat satu rumus yang sekarang kita kenal sebagai rumus persamaan Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X, di mana nanti F-nya ini gaya tariknya dalam satuan Newton, K-nya tetapan pegas atau konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, delta X adalah pertambahan panjang pegas satuannya meter. Nah, nilai K ini kalau kita kaitkan dengan modulus yang, nilai K ini kalau kita kaitkan dengan modulus yang dirumuskan dengan persamaan K sama dengan A dikali E dibagi dengan L. Nah, itu rumus untuk menghitung hubungan antara konstanta pegas dengan modulus yang atau modulus elastis, ya hubungan seperti itu. Contoh, sebuah pegas ketika ditarik dengan gaya 2 Newton bertambah panjang 5 cm. Maka pertambahan panjang pegas ketika ditarik dengan gaya 6 Newton, F1-nya sama dengan 2 Newton, delta X1-nya 5 cm, F2-nya 6 Newton, delta X2-nya kita cari. Nah, ini untuk menghitung berapa nilai delta X2, ini ada pegas kan, ya. Dia punya gaya pertama 2 Newton, tadi sudah tulis F1 2 Newton. Kemudian dia bertambah panjang. Nah, kalau bertambah panjang kan simbolnya tadi delta X, pertambahan panjang pegas. Berarti ini yang pertama jadi delta X1, F2-nya, gaya yang keduanya ini diberikan sekarang 6 Newton. Berapa pertambahan panjangnya ketika dibeli gaya sebesar 6 Newton tadi. Nah, setelah itu kita gunakan rumus perbandingan menggunakan rumus hukum Hooke, yaitu F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2 sama dengan F1-nya 5, delta X1-nya F1-nya adalah 2 Newton, delta X1-nya adalah 5 sama dengan F2-nya adalah 6, delta X2-nya kita cari. Kemudian kita kali silang F1 kita kali silang 2 dikali delta X2 ya, kemudian 6 dikali dengan 5 30, baru nanti didapatkan delta X2 itu sama dengan 6 kali 5 bagi 2. Nanti hasilnya 15 cm. Dan itulah pertambahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut ketika ditarik dengan gaya 6 Newton. Susunan pegas. Secara umum, ya, susunan pegas itu ada dua jenis. Ada yang disusun secara seri, ada yang disusun secara paralel. Kalau pegas disusun secara seri itu, maka nilai dari konstanta total pegas yaitu K1 sama K2 itu dihitung menggunakan rumus 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah seterusnya. Kemudian
Kalau disusun secara paralel itu cukup dijumlahkan aja untuk susunan pegasnya, yaitu K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Itu susunan pegas yang disusun secara paralel, cukup dijumlahkan kalau pada susunan paralelnya. Kemudian contohnya, jika K1 sama dengan 4 Newton per meter, K2 2 Newton per meter, dan K3 3 Newton per meter, maka pertambahan panjang pegas adalah titik. Kamu perhatikan gambar ini. Yang K1 sama K2 ini kalau kita lihat disusun secara paralel ya. K1 sama K2 disusun secara paralel. Maka konstanta total untuk K1 dan K2 kalau disusun secara paralel, kita gunakan persamaan K paralel sama dengan K1 tambah K2, yaitu 4 ditambah dengan 2. Maka dihasilkan adalah 6 Newton. Ya, ini K1-nya kan 4, K2-nya adalah 2. Ini kita jumlahkan, hasilnya 6. Setelah itu, kita gabung dengan K3. Itu karena tidak bercabang, maka kita susun secara seri. 1/K seri sama dengan 1/Kp ditambah 1/K3. K paralelnya tadi 6, jadi 1/6 ditambah 1/3 sama dengan, kita samakan penyebutnya, ambil 6. 6 bagi 6 1, kali 1 adalah 1, ditambah 6 bagi 3 2, dikali 1 2. Ini jadi 3/6. Atau K serinya kita balik susunannya, jadinya 6 bagi 3 sama dengan 2 Newton per meter. Kemudian yang ditanya itu bukan konstanta total, tetapi yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas. Nah, dengan menggunakan hukum Hooke kita bisa menyelesaikan persoalan ini. F sama dengan K kali delta X. F-nya ini sama dengan gaya beratnya. Yang ini ya, 0,1 kg, kita ganti menjadi gaya berat, yaitu F sama dengan M kali G sama dengan K kali delta X. M-nya 0,1 kg, gravitasinya 10, K-nya konstanta pegasnya nilainya adalah 2, delta X-nya adalah pertambahan panjangnya. Nah, ini konstanta pegas 2 ini didapat dari konstanta total ini ya. 2 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini. Kemudian dikali delta X, sehingga delta X didapatkan 0,1 dikali 10 adalah 1, 2 delta X, di mana delta X-nya adalah 1 dibagi dengan 2, yaitu 0,5 meter. Nah, itu cara kita menghitung contoh pada susunan pegas seri paralel. Oke, cukup sekian materinya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.